Halo teman-teman, selamat pagi. Acep, Fikri, Nurjalila sama Wilan. Oke, teman-teman yang sudah hadir bisa on cam dulu nggak teman-teman? On cam biar enak nanti kita belajarnya. Wah, oh Nurjalila, kalau lagi di jalan ya udah off cam aja. Ya off cam aja nggak apa-apa. Oke, hati-hati ya. Oke, suara kakak terdengar jelas nggak teman-teman? Nggak apa-apa Jalila, kamu on off cam aja kalau lagi di jalan nanti jatuh lagi. Oke, Acep gimana nih Acep? Oke, halo Acep. Suara kakak terdengar jelas nggak, teman-teman? Oke, Fikri gimana Fikri? Berjadilah lagi di jalan. Oke, sebentar ya. Kakak chat dulu di grup. Sebentar ya. Oke, nah itu ada Fikri di sana. Gimana kabar kalian teman-teman setelah 1 minggu kita nggak bertemu nih? Udah selesai UAS kalian? Udah selesai ujian kalian teman-teman? Belum ya? Oke, Wilan berapa hari lagi? 2. Oke. Sekarang Wilan pakai bahasa ini karena mic-nya ada ini mungkin ya, trouble something. Nah, ini ada Zaki Satria juga. Harusnya berapa orang sih kita tonton? Harusnya kita 10 ya. Oke, ada Acep dengan semangat paginya. Oke, ada Zaki Satria. Gimana Zaki? Baik. Oke, aman ya teman-teman. Pagi yang cukup ini cerah kalau di kakak. Ada yang dari Sumatera nggak kalian tonton? Ada ada yang dari Sumatera. Sumatera lagi ini ya, lagi bencana alam di daerah kakak lagi bencana alam. Sumatera Utara. Tapi kakak sekarang di Jogja ya. Oke, mungkin langsung saja terkait pelajaran minggu kemarin. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Jadi, mumpung masih di awal-awal seperti ini, kakak harap kalian harus benar-benar memahami apa yang sedang kita bahas. Oke, biar karena kan makin ini nanti lessonnya makin tinggi, jelas pelajaran kita bakal makin susah ya, teman-teman. Karena sekarang baru di awal-awal, baru kayak membuat semacam kode-kode yang sederhana, itu kalian harus benar-benar pahami ya guys. Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait pelajaran minggu kemarin? Acep, Wilan, Satria, Pikri, Nurjalila. Atau aman aja, masih masih EZ ya Pikri? Iya, masih EZ. Acep. Oke, di sini ada Devosio. Oke, kita tunggu dulu. Depo, halo Depo. Halo Kak. Oke, mantap. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau kita belajar diusahakan kita on cam biar enak nanti dalam proses belajarnya. Kita tunggu sampai ini mungkin ya 10.15 ya. Siapa tahu yang lain masih ada yang on login. Jadi teman-teman, Kak, permisi Kak. ya gimana Depo? Kamera saya rusak Kak. Nggak Oke, bisa lihat. kalau Apa kalau ya? kameranya Apa rusak ya sih? ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada kamera yang rusak, ya nggak apa-apa, off cam aja. Tapi kalau bagus, on cam ya teman-teman. Nah, kakak mau ngasih sesuatu teman-teman. Ini 1 bulan pertama kita ya, atau lesson keempat kita ini. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke modul baru. Sebentar. Atau sudah masuk ke modul baru ya, sebentar ya. Oh, iya ini modul pertama. Minggu depan kemungkinan kita sudah masuk ke modul 2. Oke.
Jadi ini tolong diperhatikan karena mungkin ini hal mudah terakhir di pembelajaran kita seperti itu. Satria, kakak lihat, oh berarti kamu udah sering ngoding ya Satria? Laki, Udah lumayan. oh, udah lumayan. Beberapa kali juga. Apa bahasa pemrogramannya? Ya Python masih. Python ya. Oke, diikutin saja dulu. Oke teman-teman, mungkin sebentar ya. Nah langsung saja mungkin kakak share screen kalau nggak ada lagi pertanyaan. Kita langsung share screen. Nah, di modul pertama pembelajaran keempat ini teman-teman kita bakal belajar tentang yang namanya lokakarya untuk memecahkan masalah. Jadi masalah-masalah seperti apa yang bakal dapat kita pecahkan itu bakal terjawab nanti saat kita sudah mulai pembelajarannya. Sebelum ke situ kita cek dulu. Kita akan berdiskusi tentang kode ringkas teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kode itu kan biasanya itu banyak dan terstruktur ya. Oke. Kalau dilihat dari diskusinya ini tentang kode ringkas, berarti kita bisa meringkas beberapa baris kode, tapi tetap sesuai dengan apa tujuan dari pembuatan kode tersebut, teman-teman. Jadi ternyata kita bisa meringkas kode ya. Kita lihat caranya seperti apa di slide-slide selanjutnya, teman-teman. Sebelumnya suara kakak terdengar jelas gak? Jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas nanti langsung di ini saja. Oke, katanya di sini kemampuan untuk mengoptimalkan kode program yang membuatnya ringkas dan mudah dibaca adalah hal yang harus diperjuangkan oleh setiap programmer. Nah, jadi teman-teman ternyata kita memang harus membuat kode itu seringkas dan semudah dibaca itu teman-teman. Karena nanti seperti yang kakak bilang, kalian kalau sudah di perusahaan atau di kampus lah, kakak pengalamannya di kampus itu seringnya itu kalau kalian nugas atau membuat proyek-proyek itu dia akan satu kelompok atau enggak sendiri nih Pikri. Kamu bisa nanti sama Satria, Depo, Wilan dan lain-lain kan, Acep. Nah, makanya kita harus membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca. Makanya kalian pernah dengar kalau di perusahaan itu bakal bekerja dengan tim. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Selama tes tugas saat melamar pekerjaan, keterampilan ini mudah untuk diuji. Oke. Nah, kita kembali ke program untuk menghitung berat total bagasi yang kita tulis di pelajaran kedua. Oke, kemarin kita sudah membuat itu ya. Dan kita menggunakan konstruksi biasa dengan cara yang berbeda sehingga kode menjadi beberapa kali lebih pendek. Oke, sebentar. Sebelum ke situ, kakak buka dulu ini. Berarti hari ini kita bakal belajar memecahkan masalah gimana caranya untuk memperpendek kode atau misal dia awalnya 10 baris. Nah, jadi 5 baris atau berapa baris gitu, teman-teman. Caranya seperti apa? Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini teman-teman. Kalau kalian perhatikan ini, sebentar. Nah, coba kalian lihat dulu. Di sini ada beberapa variabel, teman-teman. Di sini ada berapa variabel. Jangan hitung dua kali variabel yang sama ya. Kalian tahu yang mana variabel di sini, teman-teman? Apa saja nama variabel yang ada di sini? Ayo, Pikri, Satria, Devo, Acep. Kalau kita lihat dari sini ada 4 variabel ya. 4 variabel. Yang masa 1, masa 2, masa 3, sama variabel menyimpan nilai dari penjumlahan masa 1, masa 2, dan masa 3. Makanya ada 4 variabel. Nah, coba kalian lihat di sini teman-teman. Di sini kan masa satu variabel ini dia buat jadi 2 baris ya. Dua, dua kali pembuatan yaitu untuk inputnya, input berat koper. Kalau kita input berat koper saja berarti ini kita akan memasukkan tipe data apa teman-teman? Kalau dilihat dari sini dulu, tipe data apa nih? Yang memasukkan teks itu tipe data apa teks teman-teman? String ya, string.
Nah, string. Oke. Kalian masih ingat tipe data string integer sama ini nggak? Integer sama float? Wah, sepertinya ada kebingungan ya di. Oke, diperhatikan saja dulu kalau gitu. Oke, ada Muhammad Zaki sama Ando Moreno. Oke, untuk yang baru hadir, kita bakal belajar tentang mempersingkat data, memecahkan masalah untuk mempersingkat data. Ini sangat penting. Jadi coba kalian perhatikan dulu di sini, teman-teman. Kalau kalian lihat, di sini ada satu variabel, tapi dua baris gitu. Karena dasarnya itu kalau kita cuma masukkan input seperti ini yang bisa kita masukkan itu berupa tipe data string. Kalau berat koper itu kan angka atau huruf teman-teman yang dimasukkan. Kalau ditanya berat koper, angka atau huruf. Kalau berat koper berarti angka ya. Nah, sementara kalau di inputan pertama ini, yang bisa kita masukkan itu huruf. Berarti misal berat koper berapa kilo, kita tulis 5 kilogram. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Atau kita tulis 5 seperti itu. Teks. Makanya dibuat di bawah, di sini, dia ganti tipe data si inputan ini menjadi integer. Nah, yang awalnya dari string, dia ganti menjadi integer, teman-teman. Berarti, kita sudah bisa memasukkan inputan ini tuh menjadi eh, menjadi apa tadi? Menjadi string atau kita bisa memasukkan bilangan bulat. Contohnya seperti apa, Kak? Biar kalian nggak bingung. Oke, sebentar ada chat. Kak izin off-cam soalnya settingan kamera rusak. Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya. Diperhatikan teman-teman. Kita belajar tentang mempersingkat kode di sini. Ini masih di awal ya. Sebentar. Apa ini? Oke, sebentar kakak stop lagi. Nah, contohnya untuk teman-teman, coba dilihat di sini. Misal, yang kakak bilang tadi, yang ini dulu. Yang satu ini dulu deh. Sebentar ya. Nah, kalau ini kita jalankan, kalau ini kita jalankan misal, coba. Nah, dia bakal meminta berat koper kan? Dia bakal meminta berat koper. Kalau kakak masukkan sebentar, terus kita buat dulu ini print eh, berat koper sama dengan masa masa satu. Nah, kalau ini kita jalankan, kita masukkan kalau berat itu kan harus memasukkan angka ya teman-teman. Satu, dua, tiga dan lain sebagainya. Coba kita masukkan angka dulu. Ini pasti error, teman. Oke, sebentar kok. Berat koper 4. Oh ya, oke, sebentar ya. Berat koper inputannya. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar. Oh, 5. Oh, sebentar. Kok dia masuk langsung? Oh, sebentar. Bentar ya. Berat koper yang pertama misal kita masukkan 10. Oke, berat tas tangan ini 15. Oke, sebentar kita cek dulu. Berat item tambahan itu 7. Nah, total berat. Oke, sebentar, teman-teman. Ini kita hapus dulu untuk integernya semua. Sebentar. Nah, kalau kita jalankan bisa nggak dia kira-kira menjumlahkan semua? Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi yang tadi itu yang kita masukkan, kalian lihat kan sebelum kakak buat seperti ini, sebentar, X misal. Nah, kalian lihat kan tadi kakak masukkan 4. Dia tetap saat kakak minta print, print misal berat koper ini massa. Nah, dia bakal tetap berjalan, misal kita masukkan 4, dia bakal tetap memprint 4. Cuman ini bentuknya string, teman-teman. Gimana kita bisa tahu caranya bisa tahu kalau ini string? Dengan lihat yang tadi, teman-teman. Kita lihat yang tadi ya. Seperti ini. Nah, coba ini dijalankan. Nah, kalau kita jumlahkan, misal
Sebentar, kita masukkan dulu 2, terus 3 dan 4. Ini harusnya jumlahnya berapa, teman-teman? Coba dijumlahkan dulu. 2 tambah 3 tambah 4. Berapa Pikri? 9. 9. Oke, kita lihat ya. Dia malah memprint 2, 3, 4. Itu kenapa? Karena dia menghitungnya yang kita masukkan itu berupa string. Nah, seperti ini teman-teman. Kayak gini aja dia dia menangkapnya itu kita buat seperti ini. Print untuk yang 2 ya. Print 2. Nah, seperti ini aja dia. Jadi makanya kita tadi kalian lihat teman-teman, makanya kalian lihat tadi di kodenya dia buat seperti ini dulu. Masa 1. Oke, seperti apa tadi? Coba kakak lihat dulu sama dengan integer masa 1. Jadi eh integer masa 1. Nah, seperti ini teman-teman. Dia buat seperti ini tujuannya buat apa? Biar mengubah si tipe data string yang awal, tipe data string itu yang teks, menjadi tipe data integer. Oke, sebentar ya. Menjadi tipe data integer. Nah, coba kalau kita buat seperti ini, 2, 3, 4. Nah, dia menjumlahkan 9 sesuai dengan perhitungan si Pikri yang tadi. Nah, tapi ini hitungannya masih kode yang belum bagus, teman-teman. Kenapa bisa dibilang belum bagus? Karena di sini masih mengeluarkan 2 kali variabel yang sama. Nah, ini. Ini bisa kita persingkat. Yang 6 baris ini bisa jadi 3 baris, teman-teman. Oke, coba kita lihat caranya dulu ya. Nah, misal kita lihat. Nah, seperti ini, teman-teman, untuk caranya sebentar. Ini untuk caranya. Coba kalian lihat perbedaan kode yang pertama sama kode yang kedua ini. Nah, coba dilihat mana yang berbeda, teman-teman. Kode yang pertama dengan kode yang kedua. Ini ya, sebentar kakak batasin dulu. Nah, yang atas itu kode pertama, yang bawah itu kode yang kedua. Jadi kalau yang ini ada 8 baris, yang ini cuma 5 baris, teman-teman. Oke, caranya seperti apa? Tinggal kita buat langsung integer di sini. Nah, baru kita buat inputannya di sini. Jadi hitungannya semua inputan itu nanti masuknya ke tipe data integer. Nah, itu untuk mempersingkat kodenya untuk mengatasi masalahnya, teman. Nah, kalau kita jalankan, misal ini kita jalankan dulu, sama saja ini hasilnya, teman-teman. Misal 2, 3, 4. Tetap 9. Karena udah diubah inputan yang masuk ini, sudah diubah menjadi si integer atau angka bilangan bulat. Paham sampai situ, Satria? Kalau Pikri gimana? Paham? Depo gimana? Acep, Wilan, Zaki, sama Ando, paham? Oke, jempolnya teman-teman kalau Ah, paham. Nurjalila lagi di jalan. Oke, itu untuk mempersingkat kode. Oke, kita perhatikan, kita lihat contoh lain ya. Oke, ini ada misal yang ini. Oke, kita lihat. Oh, ini sesederhana ini aja teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa memprogram kode. Nah, misal ini, kalau kalian masih ingat dengan fungsi len itu untuk apa teman-teman? Fungsi len. Atau belum kita pelajari tentang fungsi len, kalian belum pernah dengar? Harusnya sudah ya. Fungsi len untuk ini teman-teman, untuk mengukur panjang dari si string itu sendiri. Jadi kita ukur berapa panjangnya. Nah, jadi teman-teman, untuk memprogram ringkas itu sendiri, kalau kalian lihat di sini, jadi masa ini harusnya kan masa, baru kita buat lagi masa di sini sama dengan integer masa gitu kan, seperti ini. Nah, ini dihapus. Oke, baru kita cuma yang ini doang. Nah, jadi itu kan belum ringkas dan belum belum bagus lah. Makanya kita ini hapus saja. Kita masukkan integernya ke atas sebentar ke sini. Nah, jadinya ini tipe datanya udah berubah jadi string, teman. Udah berubah jadi integer.
Sesuai dengan tipe data yang di awal sini, teman-teman. Kalau input itu aja kalian masukkan yang inputan ini, itu defaultnya itu memasukkan si string ya, teman-teman. Memasukkan si string. Nah, ini data yang diterima string. Nah, kan data yang diterima itu string, tapi kita ganti menjadi si integer. Makanya value atau nilai dari si variabel kita itu menjadi tipe datanya integer. Oke, seperti itu untuk program meringkas, teman-teman. Ntar kita lihat lagi. Oke, sebentar ini ada yang kakak. Nah, jadi perhatikan lagi ya, teman-teman. Tadi kita sudah paham. Nah, program ringkas dengan teknik ini kita dapat membuat kode lebih pendek dan lebih mudah dibaca. Pada saat yang sama, seorang programmer baik merasakan perbedaan antara program ringkas dan tidak dapat dibaca, teman-teman. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Ternyata kita bisa meringkas suatu kode. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami, serta belajar cara menulisnya dan akan mensistematisasikan semua pengetahuan yang kita peroleh dalam 3 kelas terakhir. Oke. Nah, ini yang kakak mau tanyakan dulu. Kalian sudah hafal berapa jenis data? Apa yang Anda ketahui, teman-teman? Tipe data yang sudah kita bahas apa? Atau yang sudah kita pelajari kemarin, tipe data, teman-teman. Ayo diingat-ingat dulu. Ring, terus bilangan bulat, Oke, bilangan desimal, oke, dan string. oke. Kalau string itu buat data yang seperti apa? Hmm, Ayo, seperti apa, teman-teman? Kita lihat. Mantap. Tadi sudah dibilang si Devo, ada bilangan bulat, ada bilangan desimal, ada string. Itu benar ya, 3 yang sudah kita pahami. Kalau bilangan bulat itu namanya integer, teman-teman. INT. Nah, diingat-ingat ya, integer. Kalau bilangan desimal itu float. Oke, kalau string itu untuk teks. Nah, untuk teks, teman-teman. Ya, mantap, Depo. Oke, kita lihat dulu. ya. Oke, tindakan apa yang Anda tahu untuk melakukannya dengan string? Coba kita lihat dulu. Nah, kalau string ini yang kemarin sudah kita pahami, eh, tentukan panjang string itu menggunakan apa, teman-teman? Untuk menentukan panjang string, kita menggunakan perintah seperti apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Len. Len, benar, menggunakan len. Oke, kalau untuk membuat irisannya, misal mengambil eh, kalau dari perintah ini misal, perintah yang ini, kata perintah ini, kita mau mengambil huruf E. Nah, itu menggunakan apa, teman-teman? Coba kita lihat di sini ya. Nah, misal kita menyimpan eh, perintah itu di dalam suatu variabel namanya feedback. Berarti kan kita ambil saja urutan keberapa. Kakak bilang kemarin kalau indeks itu dimulai dari angka berapa, teman-teman? Indeks dimulai Nol. angka 0, mantap. Jadi, kalau semisal ada isinya misal nama, variabel nama, sama dengan di sini Pikri misalkan, Pikri. Kalau kita pengen mengambil app-nya ini, kita tinggal nama, terus buat dalam kurung kota ini 0. Nah, otomatis dia bakal mengambil nama Pikri ya, teman-teman. Pikri, oke. Kalau misal kita pengen mengambil pick-nya saja, FIK, berarti 0,2. Dia bakal 0,12. Dia bakal mengambil FIK-nya. Seperti itu, teman-teman. Masih ingat kan minggu kemarin, guys? Oke. Kalau cari penyebutan kata atau frasa dalam satu baris, kita tinggal menggunakan find, mengambil. Nah, misal kata apa yang pengen kita ambil, masukkan ke sini, teman-teman. Dia bakal mencari. Oke, ada nggak di dalam?
kata di dalam teks kita ada nggak kata yang kita cari. Misal di kata perintah mana yang sesuai dengan tindakan ini, kita pengen mengambil kata yang. Oke, tinggal kita tulis saja. Misal ini disimpan di feedback. Nah, feedback find yang berarti dia bakal mengambil kata yang ada atau enggak seperti itu, teman-teman. Nah, kalau untuk menjadikan semua huruf string menjadi huruf kecil itu string lower. Nah, ini diperhatikan juga karena ya seperti yang kakak bilang minggu kemarin, enggak semua user itu memasukkan sesuai dengan ini teman-teman, huruf kecil semua. Kadang misal si Satria memasukkan inputannya itu huruf kapital di awal karena dia mengikuti KBBI atau penulisan huruf kapital di awal. Makanya kita buat si lower semua biar pengecekannya nanti sesuai dengan apa yang kita masukkan. Seperti itu teman-teman. Nah, terus ada yang namanya interpreter. Nah, interpreter seperti yang kakak bilang juga minggu kemarin adalah program khusus yang mengenal dan menjalankan perintah. Jadi, misal ini teman-teman, perintah yang kita buat ini akan dijalankan si interpreter saat kita merunning programnya. Seperti itu teman-teman. Saat kita merunning si programnya. Oke, jadi itu yang dinamakan interpreter. Terus, apa fungsi transisi dari satu tipe data ke yang lain? Coba kita lihat dulu. Di sini ada integer dan string, teman-teman. Fungsi untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe yang lain. Berarti kita bisa mengubahnya seperti yang tadi kita gunakan. Oke, di sini oke, apakah benarkah dalam Python setiap operator hanya memiliki satu nilai? Ternyata tidak ya, teman-teman. Berkat interpreter, kita bisa beberapa operator bekerja secara berbeda dengan tipe yang berbeda. Contohnya seperti ini nih. Ini kan string ditambah string ya teman-teman. Makanya jadi digabungkan. Nah, terus kalau integer ternyata bisa dikalikan dengan string. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini. Ini kan string kali string. Jadi dia memprint dua-duanya seperti ini teman-teman. Jadinya menggabungkan dua string. Nah, kalau ini 3 kali string, oke, 3 kali string, berarti dia bakal mengulangi stringnya sebanyak 3 kali, teman-teman. Nah, terus kalau ini string kali string ini tidak dapat dikalikan karena tidak ada integer di dalamnya. Nggak mungkin teks dikali teks ya, teman-teman. Si interpreternya juga bingung. Oke, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke inti dari pembahasannya yaitu konstruksi bersarang, teman-teman. Nah, untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca, kita perlu mengetahui cara menggunakan konstruksi bersarang. Nggak mungkin mempelajari nesting sepenuhnya dalam satu pelajaran, karena banyak konstruksi dalam Python. Jadi kita konstruksi bersarang ini agak lumayan banyak nanti teman-teman. Nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya kalian bakal belajar yang namanya konstruksi bersyarat bersarang seperti itu. Makanya ini untuk bersarang ini harus benar-benar kalian pahami biar gampang ke depannya ya guys. Oke, kita harus memahami konstruksi mana yang dapat dimasukkan ke satu sama lain. Oke, nggak semuanya bisa dimasukkan ya Pikri. Nggak semuanya bisa dimasukkan. Oke, terus memahami cara memformat struktur bersarang dengan benar. Nah, misal seperti ini nih, contoh format yang bagus. Nah, integer, kita masukkan string di dalamnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang harus kalian perhatikan ya. Ini kakak ingatkan. Ini ada 2 dalam kurung, teman-teman. Jadi integernya, misal integer yang pengen kalian buat dulu dalam kurung seperti ini. Baru buat input di dalamnya lagi. Buat dalam kurung. Jadi kita memasukkan si inputan ini ke dalam sarangnya yaitu si integer. Makanya dibilang konstruksi bersarang. Seperti itu guys. Nah, coba dilihat. Kita mengetahui ada 2 jenis perintah. Nah, perintah untuk bekerja dengan angka dan string. Kalau yang ini kan teman-teman setelah tidak mengembalikan nilai kan yang ini. Ini kan kalau kita jalankan cuma memprint yang di dalam sini doang kan. Benar teman-teman? Oke.
Yang dimaksud dengan mengembalikan nilai itu seperti apa? Nah, misal kita masukkan tanggal. Oke, ini mungkin agak aneh nih programnya. Terus kita menghitung panjang atau tadi kata si Pikri kalau mau menghitung panjang dari suatu string itu kita membuat len feedback. Nah, ini kan berarti dia bakal mengasih kita angka, misal berapa panjang dari si stringnya. Makanya dibilang mengembalikan nilai ya, teman-teman. Mengembalikan nilai. Sementara ini cuma memprint, ini dia mengasih kita sesuatu nih. Nah, makanya dibilang ada fungsi untuk mengembalikan nilai dan ada yang tidak. Nah, oke. Nah, di sini untuk memformat struktur bersarang, ayo kita bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dan dengannya. Oke, ya ini yang kakak bahas kemarin teman-teman. Ini kan yang pertama ini satu program ya. Yang dua ini satu program teman-teman. Seperti contoh yang di awal tadi. Kalau ini dijalankan, ini saja dijalankan tanpa membuat yang ini, tanpa membuat yang nomor baris keduanya, itu hasil kerjanya adalah string seperti yang kakak bilang tadi teman-teman. Ya kan? Hasilnya string. Makanya dia tambah kode pendukungnya untuk mengubah string itu jadi si integer. Nah, hasilnya adalah bilangan bulat. Jadinya hasil dari kedua ini tuh bilangan bulat, teman-teman. Hasil dari kedua ini bilangan bulat. Nah, ini satu program, dua baris dia. Nah, ini dengan hasil yang sama, dia cuma bisa menggunakan satu baris atau dia bisa menggunakan cuma satu baris, teman-teman. Dengan menggabungkan atau menyerangkan keduanya, integer dimasukkan, inputannya seperti apa. Nah, kalau kita jalankan ini dan yang ini, itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Cuman ini lebih banyak kode barisnya. Bayangkan semisal si Depo mau membuat sebanyak 50 inputan. 50 inputan kan? Nah, kalau 50 inputan dikali dua seperti yang ini kita buat, seperti kode program yang ini kan kita sudah mengerjakan 100 baris ya, Depo. Nah, 100 baris. Kalau kita menggunakan yang kode bersarang ini, kita cuma membuat sebanyak 50 baris. Nah, dari situ saja sudah menjadi kode yang singkat, teman-teman. Paham nggak sampai sini? Kalian? Fikri, Zatria, paham? Depo? Paham, Kak. Oke, Wilan, Jalil. Oh, Jalila sudah di rumah sepertinya. Ya. Ando, Zaki, Wilan. Nah, itu untuk kode bersarangnya. Nah, ini harusnya dua baris, jadi kita buat dalam satu baris, teman-teman. Nah, berarti ini yang harus kalian perhatikan untuk pengerjaannya nanti ya, guys. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, coba kita lihat dulu. Untuk menggunakan konstruksi bersarang, dia kasih kita tugas. Nah, buatlah program untuk menghitung biaya makan di hotel selama periode istirahat. Harga satu makan siang dan durasi sisanya dimasukkan oleh pengguna. Berarti kalau kita ingin memasukkan biaya makan, kalau kalian mau membayar makanan di restoran atau di tempat makan, itu pakai angka nggak teman-teman? Maksudnya kalian kasih berupa uang kan? Uang itu ada angkanya kan teman-teman? Bukan misal kata-kata. Misal si Jalila pergi makan, dia cuma bilang terima kasih, gitu kan? Itu nggak mungkin kan teman-teman? Dia harus mengasih uang. Nah itu berupa angka berarti kalau kita menghitung biaya itu inputannya harus nanti si integer teman-teman. Coba kita lihat dulu. Nah di sini. Nah di sini kan teman-teman harga masukkan harganya berapa dan banyak banyak hari. Kalau banyak itu kan berarti angka ya teman-teman. 2, 3 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus di sini harga totalnya berapa? Berarti harga dikali harinya berapa. Oke. Ini udah masuk kode yang ringkas atau belum, teman-teman? Kode yang sudah bersarang atau belum? Belum. Belum ya? Iya, mantap. Belum. Karena di sini dia masih membuat inputan terlebih dahulu berupa string, baru dia ganti tipe datanya ke si integer. Belum kode yang ringkas. Oke. Nah, ini menjadi kode yang ringkas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, jadi 4 baris doang nih, teman-teman. Nah, karena kita sudah memasukkan ke satu variabel tuh. Nah, jadi integer.
Nah, ini juga. Oke, coba kita lihat. Nah, itu untuk contohnya, teman-teman. Harus kalian perhatikan. Nah, tulis sebuah program yang menemukan jumlah panjang jawaban pengguna atas pertanyaan apa yang Anda suka, apa yang tidak Anda suka, dan apa yang harus diperbaiki. Nah, ini. Coba kita sebentar. Oke, sabar ya teman-teman. Oke, kakak. Di sini kita buat dulu. Oh, ini pagar ini kalian tahu kan ini buat komen teman-teman. Yang kakak buat yang ini. Nah, misal membuat komen itu kita menggunakan pagar ini nggak bakal di teks sama si interpreternya. Jadi ini hitungannya tidak ada teman-teman. Yang pagar ini buat pagar di awal. Baru bisa kalian masukkan misal kode ringkas. Oke, terus yang di atas itu kode yang belum ringkas. Itu buat catatan saja. Kode yang belum ringkas. Bisa seperti ini. Nah, kalau yang di atas ini kan kode yang belum ringkas. Kenapa belum ringkas? Nah, kalau tadi kita meringkas kode itu hanya dengan integer sama input. Ternyata apakah bisa kita menggunakan fungsi lain seperti len, teman-teman? Kita lihat. Ternyata kita bisa menggunakan fungsi lain selain integer. Contohnya di sini len, teman-teman. Coba kalian perhatikan. Nah, awalnya di sini ada tiga variabel kan? Tiga variabel. Jadi sekarang cuma jadi awalnya ada 6 di sini. Sekarang jadi 3 doang teman-teman. Jadi langsung dihitung tuh. Nah, dia nggak menyimpan lagi si inputan ini ke dalam si variabel. Baru dia cari si ininya teman-teman. Ini kan terlalu banyak kode yang harus kita masukkan. Makanya dia langsung menjalankan seperti ini saja nih. Buat dalam satu variabel, hitung len dari inputannya, baru kita hitung panjang totalnya berapa. Seperti itu guys. Jadi ini yang harus kalian perhatikan ya. Cara kita meringkasnya itu buat dulu dalam kurung, baru buat inputannya di dalamnya seperti ini. Oke. Kakak rasa ini gampang, bakal gampang ya teman-teman. Karena ya segampang itu ya, Jalila benar. EZ nih. EZ ini mah buat kalian Depo, Zatria, Ando, Zaki, Wilan. Oke, nah kesimpulannya teman-teman, coba kita lihat dulu. Kesimpulannya, dengan bantuan konstruksi bersarang, kita dapat membuat kode program lebih ringkas, jelas. Tadi sudah kita lihat, misal kita harus membuat 50 inputan, kalau tidak diringkas itu bakal jadi 100. Belum lagi nanti 500 inputan, itu bakal jadi 1000. Nah, kalau kita buat kode ringkas, berarti itu bakal menjadi 500 doang seperti itu. Dan perintah yang mengembalikan nilai dapat disarankan satu sama lain. Oke, setiap perintah yang mengembalikan nilai itu dapat disarankan. Kecuali print ya teman-teman. Print itu nggak dapat disarankan. Terus, penting untuk menjaga keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Jadi, jangan karena kalian sudah bisa mempersingkat kode, kalian singkat semuanya teman-teman. Sampai teman kalian nggak bisa baca. Harus diperhatikan juga ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu terkait meringkas kode? Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya tentang meringkas kode, seperti biasa teman-teman, silakan buka platform lalu share screen dan kerjakan tugasnya. Jadi konsep belajar kita seperti itu ya. Kita menjelaskan baru kita praktek teman-teman. Oke. Ayo semangat guys. Kakak stop share lalu kalian share screen. Oke. Dikerjakan dulu teman-teman. Kakak menerima pertanyaan itu di jam 11. Menerima yang mau bertanya. Ini dikerjakan dulu. Ya, yang konstruksi bersarang. Tugas 4 yang konstruksi bersarang. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini, boleh pelajarannya. Asal jangan jawabannya saja ya. Muhammad Zaki. Akun saya kok tiba-tiba keluar, Kak. Kakak masih hafal tak akun saya buat masuk
Oh, ALJ oke. Academy. Akunmu Tiba-tiba saya tiba-tiba. keluar, Oke, sebentar. keluar. Oke, kamu nggak tahu ininya berarti. Password sama username ya, Depo. Ya, Oke, sebentar ya. belum. Sebentar, kakak ambil. Depo. Kakak kirim dari ini. WA aja. WA atau kakak kirim dari room chat khusus ke kamu bisa nih. Oh bisa, ya sudah aja Kak. Di sini ya, room chatnya ya. Sebentar. Ya, Itu. Udah kakak kirim. Yang di atas itu username, yang di bawah itu passwordnya. Dijawab dulu teman-teman. Kalian harus fokus biar nanti enak kita ke depannya ya. Kakak juga mengajar di Python Pro kelas lain nanti jam 2. Mereka sudah di lesson 9 teman-teman. Lesson 9. Kalian kan 4 nih. Mereka di lesson 9. Kak, ini sudah mulai mengerjakan tugas ya, Kak? Sudah, Ando. Dilanjut ya. Kak, Ando. Gas. Ando kalau bisa share ya. Ini Kak, oke, mantap. Kalian tuh sebenarnya keren-keren banget, teman-teman. Semangat-semangat buat kalian nih. Pokoknya kakak pengen kalian paham gitu. Buka platformnya Ando, kita tugas nomor 4 yang konstruksi bersarang.
Jadi untuk yang nomor 4 itu, apa ya? Sebentar, kakak lihat dulu. Kali, kali. Kak izin Kak, punya saya nggak bisa turun ke bawah nih Kak. Gimana? Yang punya saya Kak. Ando, oh itu karena udah salah itu. Coba klik yang nomor 1 lagi, baru klik nomor 2 lagi. Nomor satu. Iya, yang di atas maksudnya. Yang ini. Back ke Iya. soal 1 dulu. Iya, wah. Mantap nih Ando, kamu benar nomor 1. Ah, nomor 2. Diulangi lagi. Baik, Ya, pastikan garis makasih yang Kak. di sini warnanya tidak berubah ya. Baik Kak. Iya. Tidak bisa bergerak deh Kak. Tidak bisa bergerak. Ya. Oke. Dipencetnya nggak apa Kak. Pindah 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 kata nggak pindah kata Kak. Oh, nggak bisa dia papain. Coba di refresh dulu. Atau kamu keluar dari platformnya dulu, baru masuk lagi. Keluar dari Platform. Iya, itu laporannya. ya. Dikembaliin dulu boleh. Di browsernya juga ditutup dulu boleh. Di back dulu, di back. Yang pakai yang putih ini. Ah, baru masuk lagi Ya. coba. Ya. Iya. Jadi teman-teman, untuk yang nomor 4 itu, dia kan mencari panjang ya. Mencari panjang berarti apa yang harus kita masukkan ke line yang di baris 3 dan apa yang harus kita masukkan ke baris keempatnya itu, menemani si void-nya. Kalau kalian lihat tadi, kalian harusnya paham teman-teman. Nah, feedback dot find yang seperti itu teman-teman. Berarti kita dari feedback itu kita cari yang mengerikan itu. Algonopalogin, algonovabai algoritmik itu juga udah bisa masuk itu Ando. Ya, itu diklik saja. Ya. Nah, coba nomor 2-nya bisa nggak, Ando? Nah, udah kan? Dilanjut. Sudah Kak. Oke, mantap. Nomor pertama kalian coding itu yang nomor 4 gampang ya teman-teman. Ini siapa nih? Si Alfarizi. Oke. Jangan len-nya itu jangan kamu yang hitung Alfarizi. Itu kan kamu langsung kasih angkanya 22 ya. Di situ biar programnya aja yang hitung. Kamu masukkan di situ ini aja variabel yang menyimpan saja. Apa variabel yang menampungnya? Coba dilihat feedback berarti dimasukkan di len situ. Feedback. Terus di feedback.find seperti itu teman. Nah, di situ feedback benar si Deposio. Nah, itu jangan, jangan Depo. Feedback aja dimasukkan di situ. Coba di sininya yang ditambah feedback.find. Nah, kan mencari hal negatif feedback.find. Nah, hal negatifnya itu kan mengerikan. Makanya kita menentukan. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan ya. Oke, mantap. Kak ini apa Kak? Ada ini Kak. Yang Pikri, sebentar. Pikri. Nah, itu kenapa itu Pikri ada terus yang kebuka di punyamu? Nggak tahu Kak. Coba ditutup dulu semua, di close dulu semua. Ya, tutup dulu semua. Iya, itunya. Browsernya. Oke, ditutup dulu semua. Ini apa nih? Discordmu ditutup lagi. Iya, benar. WA juga dikecilin kalau bisa.
one device close ya gitu. Oke. Wow, ini sepertinya banyak virus ini di laptopmu ini. Oke, nggak apa-apa nanti dibersihkan ya. Close dulu. Nah, ini oke. Ini dari laptopnya ini apa? Fikri, kamu mau ini dulu nggak? Atau ditutup dulu semua? Kalau nggak, nanti dia bakal datang terus sepertinya. Nah, Kak, ya gimana Acep? ini nggak bisa dilihat. Cannot edit in already read Ini only editor. karena kamu sedang di running nih. Coba ini ditekan nih. Karena sedang dijalankan toh. Itu ditekan dulu, iya baru Oh, boleh. Nah ini iya, iya. Acep, di sini kan kita pengen menentukan panjang dari si feedbacknya. Makanya di sini dimasukkan variabel feedback di line-nya ini. Terus kita kan pengen mencari hal negatif, berarti feedback.find yang di bawah. Nah di situ feedback saja ditulis. Lihat Ya. yang di situ feedback saja. Ah, iya benar. Terus yang ini dia kan kita membuat perintah find di situ. Apa yang harus dia temukan? Dari mana dia menemukan sesuatu? Dari feedback. Berarti kita buat di belakangnya feedback itu, di belakangnya find itu feedback. Feedback titik find seperti itu. Nah, itu jangan ada spasinya. Titik dulu. Oke, baru titik. Nah, seperti itu. Titik jangan koma, itu koma yang kamu buat. Di Acep. Oke, coba dijalankan. Oke, Ando sedang nomor 3. Oke, mantap teman-teman. Fikri kayak gimana Fikri tadi? Fikri, ini dulu, laptopmu di refresh boleh, kamu stop share dulu, perbaiki. Karena itu kayaknya virus deh. Apa? Semangat teman-teman. Untuk yang nomor 4, oke, ini si Depo mantap, Zaki. Kak, Kak, izin Ya, kamar mandi, Kak. oke Ando. Zaki ya nomor 6 mantap. Oke, wah kalian sudah bisa nomor 4 semua. Iya, dijalankan. Ini siapa nih? Si Acep. Sebentar, Cep. Kakak cek dulu ya. Kayaknya yang kamu buat ini sudah benar nih, Acep. Tapi kok dia belum jalan sebentar.
Oke, sebentar ya, Cep ya. Kakak perbaiki dulu punyamu ya. Yang nomor 4. Ya kak. Punyamu ini sudah benar, cuman karena dia auto check. Sebentar. Teman-teman yang lain dikerjakan dulu ya. Acep Muhammad Rafia. Oke, coba di refresh Cep. Pakai yang ini. Sudah ya? Oke, dilanjut nomor 5. Kak mau nanya kak. Ini Iya, nomor gimana? ini kak. Gimana Ando? Powernya dimasukin lower berapa gitu? Nomor 2. Gimana? Yang nomor ini kak, yang halaman 3 ini kak. Ah, Nomor 2. Ini fit ya. nomor 2 ini lowernya masuk ke lower apa kak? Nah, jadi Ando kan gini. Kita mau menghitung panjang masukannya atau feedbacknya. Berarti di situ di baris ketiga dia sudah buat len. Iya. Nah, len itu kan fungsi untuk menghitung berapa panjang. Apa yang mau kita hitung? Feedbacknya berarti di dalam si len itu kita masukkan feedback. Coba kamu masukkan dulu di dalam kurungnya. Iya. Iya, Tiga feedback. puluh dua udah. Iya, di situ feedback. Terus feedback lagi ya? Gimana? Terus feedback atau tulis nomor kak? Dua-dua gitu. Feedback, feedback saja, feedback. Jangan pernah kalian, jangan di situ, di ininya, ya di dalam line-nya, iya. Jangan nomor itu cuman barisnya doang ya teman-teman, nggak ada ngaruhnya. Ini ya. Iya, iya seperti itu. Terus, oke, sampai baris ketiga itu kamu sudah benar. Kalau yang kamu tanyakan baris kedua itu lower itu buat apa? Itu artinya semua yang diinput orang itu baik dia huruf besar, huruf kecil itu bakal dia huruf kecilin semua. Makanya dibuat lower. Itu nggak perlu kita apa-apain. Ya, dihapus saja tuh apa tuh sama dengan ya yang kamu buat setelahnya ini. Oh baik. Ini dihapus saja. Itu. Oke, baru sekarang Nomor 2. yang baris keempat di sini itu ditambah ini dalam buka kurung tutupnya. Yang feedback, yang lower. Itu Oh ya, fungsi. ditambah ya. Iya.
Jangan ada spasi antara R-nya dan ini ya, tolong dikembaliin. Iya, oke. Terus di baris keempat buat dulu seperti ini. Vine-nya itu ditambah feedback, Oh, feedback titik dan vine. dalam kurung nggak? Enggak perlu dalam kurung. Sebelum vine-nya feedback. Sebelum fine. Berarti feedback titik fine nggak? Iya. Jadi artinya dari feedback itu kita mengambil kata mengerikan seperti itu. Eh, Cara bacanya ya teman-teman. Coba dijalankan. iya, Nah, seperti itu. coba. Coba itu dimasukkan yang ini, yang perintah tugasnya dicek. Benar-benar mengerikan. Nah, Seperti ini kak. iya terus di enter, Enter yang enter, mana? enter di keyboardmu saja, enter di keyboard. Nggak, Nah, kan sudah kan? Nah, setiap kalian setelah selesai menjalankan itu di enter teman-teman. ya. Nah, ya, lanjut nomor 5. Semangat ya guys. Kak, kok saya invalid kak ya? Nomor 6. Depo, sebentar. Kakak cek dulu. Depo nomor 6 invalid. Oke, sebentar teman-teman. Depo mana depo ya? Depo, oke sini. Sebentar. Oke, pertama depo itu kan kita memasukkan nama peserta ya. Kenapa kamu buat integer? Nggak perlu buat integer harusnya depo. Oh, Iya, nggak kan usah. kalau kalau nama itu kan string ya. Integer itu buat angka. Makanya dia invalid. Nah, itu hapus tuh tutup kurungnya dulu. Satu saja dibuat yang di akhir. Nah, kalau jumlah tugas itu udah benar yang kamu buat pakai integer. Nah, yang salah itu yang cuman yang di atas saja, yang dua itu udah benar. Baris 2 dan 3 itu udah benar. Oh, Iya, udah benar sebenarnya kamu tuh, cuman itu udah benar buat integer, yang di bawah juga, Yang baris satu doang tadi kamu buat integer. Ininya, Devo. Coba, itu kamu kelebihan dalam kurung yang ini. Coba ini, hapus satu dulu. Dalam kurung iya. Yang inputan di awal juga ini. Kita kan nggak membuat bersarang. Kenapa kamu buat sarangnya seperti itu kira-kira? Coba dijalankan dulu coba. Nah, coba masukkan nama. Kan sudah nggak invalid kan? udah. Iya, tadi kamu udah benar tuh, cuman Yang itu buat, Iya. Oke, itu buat angka ya? tolong teman-teman yang sedang mengerjakan nomor 3 itu untuk nama variabelnya dengar kakak ya. Nama nama variabelnya itu nama, terus jumlah tugas sama maksudnya tugas utama dan tugas tambahan. Biar sama nama variabel kita. Ini depo berarti diganti dulu, dihapus dulu manusianya. Nama saja dibuat nama, terus yang kedua itu tugas utama, terus yang ketiga itu tugas tambahan, biar sama untuk nama variabelnya teman-teman. Untuk nama variabelnya. Nah, itu. Benar seperti itu. Terus yang kedua itu tugas utama.
Yang ketiga itu tugas tambahan. Dilanjut guys. Masih ada sekitar 25 menit lagi kita ini. Wilan udah kayak gimana? Nomor 6 juga Wilan. Tugas tambahannya Wilan, kalau kamu membuat dua dua kata untuk penamaannya si variabel itu dibuat garis bawah. Seperti itu biar keren Wilan, mantap. Itu paham. Wow, ini si Zaki Satria, oke. Sudah, mantap. Yang sudah selesai nomor satu ya, silakan dikerjakan nomor selanjutnya ya untuk bonus-bonusnya, teman-teman. Kak, mau nanya, Kak. Iya, gimana Ando? Ini input-inputnya dihapus atau gimana? Input-inputnya di gimanain? Yang ini, Kak, yang di luar dalam kurung ini. Dihapus atau gimana? Yang di luar kurung kan di situ dia tanya harga ini harga manusia ya, harga Monsuah. Dia memperjualkan manusia sebentar. Input itu kan kalau input berarti sama saja kita menggunakan ini ke double dong berarti. Berarti kita ganti jadi integer di situ. Berarti INT berarti. INT, iya benar, INT. Nah, oke, kalau sudah INT di situ, nah benar, ini berarti dihapus nih yang tiga ini. Yang tiga ini dihapus. Oke. Nah, karena sudah nggak penting ya di situ, karena kita sudah membuat. Nah, harga makanan juga buat seperti yang di atas tuh. Sudah benar kamu yang di atas. Oh, Nah, yaitu yang tiga baris itu dihapus. Oke. Eh, sebentar. Yang ini yang baris ketiga itu belum selesai ya, baru integer yang kamu buat. oh iya. Iya. Nah, hapus dulu baris 4 sampai 6, hapus dulu baris 4 sampai 6, baru perbaiki yang baris 3. Hapus dulu ya. Hapus semua gitu, Kak? Ya, dihapus aja semua, di-clearin. Tadi kita kan belajar mempersingkat kode ya. Nah, oke. Setelah dihapus 4 dan 5, nomor tiganya disesuaikan seperti yang nomor yang baris 2 dan 1. Ya. Nah, nah, itu dihapus lagi biar biar dia nggak ada spasi di situ. Oh, Nah, itu dia. Baru samakan dulu ini mau yang baris ketiga. ya. Ya, teman-teman semangat ya. Nah, itu baris ketiganya gimana tuh cara memperbaikinya biar inputannya. Seperti ini, Kak. Bukan itunya yang disamakan. Ininya kan integer kan. Di situ kamu buat integer. Buat dulu baru. Itu kan yang baris ketiga coba kamu lihat Ando. Hah? Ini kan belum ada input nih. Oh iya. Iya, itu yang ini. Kalau sama dengannya ya bebas aja seperti apa. Baik, Kak, sudah nih, Kak. Oke, coba dijalankan dulu. Oh, ini ada. Coba dijalankan. Kalau dirasa sudah, coba dijalankan. Oh, itu belum. Belum kamu tambahkan penutupnya. Yang baris ketiga itu kan coba kamu lihat. Itu masih kurang satu penutup ininya. Di luar, Ando.
hapus dulu ya di sini, di luar, di terluarnya di sini. Iya di situ coba ditambahkan tutup kurung. Ya. Nah, masukkan sesuai dengan ini. Nah, enter. Nah, seperti itu. Masukkan sesuai dengan yang dia bilang ya. Ya, yang ini gimana Kak? Acep, oke. Sebentar. Oke. Yang si Acep. Hmm, nah ini sudah benar yang kamu buat Acep? Tapi gak bisa ini di checklist juga. Oke, di checklist dulu, masukkan dulu semua ininya. Harus di ini dulu, diisi dulu. 5.000, 2.200, 400. Ah ya, di situ coba masukkan 5.000 dulu. 5.000, oke, enter. 1.200. Kalaupun udah dicentang harus tetap dijalankan ya teman-teman. Baru enter lagi, baru berapa tuh tadi dia? Nah, lihat di perintah tugas ya. 400. Nah, masukkan di situ. Klik di sini, klik di. Nah, 400. Baru enter. Kalian tadi Nah, gimana kan? sudah kan? Oh, Kayak gitu. Siapa Rap? Sebentar. Sebentar ya, Rizky. Oke. Si Rahmat. Nomor 4. Oke, fine. Mengerikan di sini dibuat. Coba lihat perintah tugasnya dulu, Rahmat. Perintah tugas apa di situ? Mengerikan ya, ini di sini. Di dalam file-nya itu, string file-nya itu buat mengerikan. Mengerikan. Belum bisa karena sedang kamu jalankan itu. Tutup dulu perintah tugasnya. Tutup dulu. Ah, itu dimatikan dulu. Ininya. Ini ya. Baru di dalam sini mengerikan buat. Ah, terus tambahkan di belakang file itu feedback. Feedback dot vine gitu. Nah, di sini di belakangnya Vine. Nah, feedback.vine seperti itu. Feedback.vine. Feedback titik vine. Nah, itu coba dijalankan. Langsung dicentang aja boleh. Kak, nomor namanya gini kak, feedback input gitu ya, nomor satunya. No, yang ke satunya itu ini nama. Buat dulu variabel nama. Terus sama dengan input nama peserta seperti itu. Variabel nama apa ya? Kan kita pengen menampilkan nama ya. Di situ nama peserta kan. Iya, oh poli Nah, gitu ya. berarti kita buat ini dulu nama. Nama sama dengan coba ditulis nama. Nama. Nah, bukan jangan pakai kapital ya. Kalau kita buat nama variabel itu huruf kecil. Nama sama dengan spasi, kasih spasi boleh. Nama sama dengan nama peserta gitu ya. Input Iya, sama dengan input nama peserta seperti itu. Itu kasih spasi dulu sama dengannya. input agar seperti ini kak. Ah, itu harusnya sudah benar. Cuman nama pesertanya itu di dalam tanda petik. Oh iya kak. Kak, Nah, permisi Kak. ya Yang Depo. nomor 6 yang 160 itu gimana Kak ya? Yang Apa nomor dikali 6, yang nomor 6 gimana tadi Devo? yang 160? Itu dari mana Kak ya? Apa Yang dikali 100. atau gimana? Oke, coba lihat perintah tugasnya. Yang print yang mana maksudnya nih? Ini Kak, yang poli efisiensi Iya. 160. Oke, nah itu buat dulu di ininya. Buat dulu
eh print ini apa sih? Sebentar. Aduh, kakak ngelek dikit ini. Itu udah benar yang kamu buat. Jangan dihapus lagi sebentar. Sebentar ya teman-teman. Wah, kakak agak ngelek nih. Itu yang kurangnya punyamu itu Depo nomor 6. Kamu nggak memprint apa-apa. Kamu nggak memprint apa-apa di situ. Di bawah, di Hmm. bawah. Ha. Begini ya teman-teman. Untuk yang nomor 6, kakak kirim dari room chat ya. Ininya. Ini untuk jawaban yang nomor 6 kakak kirim dari room chat. Tolong dilihat teman-teman. Biar kalian bisa menyelesaikan. Coba dilihat dulu. Nomor 6 udah kakak kirim ya. Wah. Nama nama efisiensi is not defined. Berarti yang itu. Jangan dibuat variabel total, Depo. Karena Hmm. kita buat variabel efisiensi ya. Teman-teman, tolong dilihat untuk jawaban nomor 6 itu kakak kirim di perintah, di room chatnya. Siapa nih Alfarisi lihat nomor 6 di room chatnya. Yang Ando juga. Acep nomor 6-nya kakak kirim di room chatnya teman-teman. Nomor 6-nya kakak kirim di room chatnya ya. Bisa kalian copy paste saja. Untuk nomor 6 sih siapa nih? Acep. Nomor 6-nya Cep udah kak kirim di ED. Silakan di copy paste aja. Hmm. Nomor 6 di copy paste ya teman-teman. Ini si Depo. Oh, ini nomor 7 ya Depo ya. Acep nomor 6. Atau mau kakak kirim dari WA teman-teman. Untuk yang nomor 6 ini. Bisa. Dari room kalian paham nggak nge-copy paste dari room chat Zoom-nya atau pengen kakak kirim dari WA?
Ando nomor 6 kakak sudah kirim. Oke, kakak kirim dari WA ya teman-teman. Untuk nomor 6-nya. Dari WA grup kita ya. Nah itu. Itu di copy aja. Yang nomor 6-nya kakak kirim di WA. Coba siapa nih si Ando. Buka ini WA-mu yang di yang di laptop. Oh, harus sih gini ya. Yang kebuka nggak ada. Tadi kerjakan. Ah, itu kan kakak kirim tuh yang di atas. Iya. Nah, yang paling bawah itu di copy saja yang paling bawah. Ah, itu yang nama. Yang ini. Yang ini Ando. Ah, ya itu di copy baru dimasukkan ke tugasnya. Cara copy gimana ya? Coba letakin. Ah, itu di blok aja semua. Ah, itu baru Ctrl C. Atau ini, panah yang ini, panah yang ini. Ada panah di sudut situ, diklik, Ya, baru salin. Nah, baru kamu pergi ke ini si tugas kita yang tadi mana? ya. Nah, coba itu dihapus dulu semua. Oke. Ctrl V ya? Kontrol iya V, iya, kontrol V. Nggak bisa sih. Bisa ya? Itu karena masih aktif ini ya. Kamu jalankan kayaknya tadi. Ditutup dulu perintah tugas ya. Nah, Iya. Oke, dihapus dulu ini. Dihapus dulu aja yang dua baris itu. Dihapus dulu. Ah, diulangi. Buat yang bulat itu, yang bulat. Ah, oke. Iya. Terus kontrol V. ya. Emang nggak bisa V juga. yang kayak gini ya. Ya V gitu. Bisa. Ah, display menu. Oke, coba ini kon diklik klik kanan dulu. Di kanan. Iya. Jangan yang diklik kanan di layarnya sini, diklik kanan di layarnya. Yang mana Di, ya? di sininya. Coba ini kamu besarin dulu dong tampilan laptopnya. Bisa nggak? Ya, Nah, klik kanan di situ, hapus P-nya. Klik kanan klik di kanan. mouse-nya. Saya nggak pakai mouse gitu deh. Ah, di touchpad-nya ada, di touchpad-nya ada buat tekan kanannya. Ya, Nggak bisa dikontrol V ya? nggak bisa. Coba diulang lagi. Kontrol V. Baik, Kak. Ulang lagi dari WA lagi kak. Dari WA dulu aja boleh. Kalau di sini kayak bisa. Bentar. Nggak bisa. Nah, tadi gimana caranya kakak ajarin? Ya, bentar dulu. Telepon dulu. Nah, itu salin. Nah, coba di platformnya kita, di platformnya. Saya nggak bisa. Kak. Di klik dulu kanannya, tekan kanan dulu di inimu, di Mantap. touchpadnya. Ya, Bisa nggak ditekan kanan? belum bisa. Nggak bisa ya, kok nggak bisa di copy Sebentar punya? lagi. Atau ini aja, ketik manual berarti contoh yang kakak buat di WA tadi Baik. Ando. Nah, teman-teman, kita ada 5 menit lagi. Oke, Zaki, udah panjang banget nih progresnya, mantap. Depo juga nomor. Jadi teman-teman nanti dilihat juga ya siapa yang paling ini ngerjain. Tapi kalian santai-santai aja. Semangat teman-teman.
Kak, ini udah Gimana, diisi Acep? semua. Gimana, Oh Acep? kayak gini ya. Coba. Oke. Eh, Ah, oke. Itu di enter. susah. Itu di enter dulu, jangan selesai di situ. Enter dulu. Iya, diulangi dulu coba. Pasukan voli. Enter. Terus masukkan 8. Terus 2. Terus enter lagi. Enter lagi. Nah, kan Oh. harus seperti itu, Asep. Jadi gak usah di Iya. checklist langsung. Harus di enter dulu. Gimana? Iya, memang Jadi harus di harus enter sampai benar-benar selesai. Oh. Thank you Kak. Oke, dilanjutkan. 11.38 kita stop ya, teman-teman. Kita stop mengerjakan. Aku saya belum berhasil ya kak ya. Padahal sudah sesuai kak. Depo sebentar, kakak cek dulu ya depo. Sebentar. Oke, yang nomor 7 ya. Ya. Yang nomor 7-nya si depo belum sesuai karena feedback. Oke, jangan buat pendapat, feedback aja dibuat. Itu banyak yang belum ini. Kakak kirim nomor 7 di room chat, teman-teman. Kakak kirim nomor 7 di room chat. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang kalian stop share dulu, teman-teman semua. Stop share dulu. Oke, kakak bantu stop share dulu semua ya. Oke, stop share dulu, teman-teman. Nomor 7-nya udah kakak kirim di room chat. Oke, rata-rata kalian sudah ini ya, sudah paham kakak lihat. Tinggal nomor 7. Nomor 7 kakak kirim di room chat. Atau ini kakak kirim di WA deh, biar nanti nggak hilang nomor 7-nya. Oke, teman-teman. Nah, tolong perhatikan kakak dulu, teman-teman, biar kita selesaikan kelasnya, biar kalian bisa kalau mau melanjutkan. Jadi, intinya hari ini kita belajar memecahkan masalah gimana cara mempersingkat kode ya, teman-teman. Caranya seperti yang tadi, tolong diperhatikan. Tadi kakak lihat rata-rata udah benar, cuman kadang penempatannya semua kalian singkat seperti eh, yang harusnya input saja, input itu kan udah string. Jangan ditambah lagi untuk si seperti nama yang kemungkinan itu kan nggak kita masukkan angka kan nggak ada orang yang namanya pakai angka gitu. Oke, diperhatikan teman-teman untuk inputannya dan penyerangan kodenya. Kakak sarankan kalian nanti lanjut mengerjakan eh, untuk biar nggak lupa sama materi kita hari ini dan sampai ketemu lagi teman-teman di minggu depan. Ada yang mau ditanya dulu, guys? Oke, kalau sudah tidak ada kita foto satu saja teman-teman. Zaki sama Depo mau on cam. Oh, tadi Depo rusak ya kameranya. Oke, Ando Ya juga kak. udah keren banget nih sekarang nih. Udah mulai lancar dia mengerjakan. Mantap. Oke, teman-teman. Satu, dua, tiga.
Oke, mantap teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Semangat terus ya, guys. Jaga Terima kasih, kesehatan. Kak. Makasih, Kak. Bye-bye. Oke, KKN meetingnya ya.